Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Christian Nael dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Baik, pada kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah struktur data. Baik, kita langsung saja ke ini penjelasannya. Sebelum itu, saya akan membacakan perintah-perintah yang diberikan kepada saya untuk mengerjakan tugas 3 ini. Yang pertama, buatlah program pencarian menggunakan algoritma depth first search di DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 node A1 sampai A8. Lalu lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan DFS. Lalu jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Baik, kita langsung saja ke sintaks saya teman-teman. Ini saya sudah buat sintaks dari DFS example yang sudah tidak ada error ya teman-teman. Lanjut saja saya bahas. Di sini yang pertama ada import Java util. Import Java util di sini itu saya gunakan untuk mengimpor seluruh library seperti map, list, scanner, arrays gitu teman-teman ya. Lalu selanjutnya saya membuat public class DFS example untuk namanya. Lalu di sini saya memakai private static map string ini untuk menyimpan graf dalam bentuk list. Jadi misalnya A1 itu ada A2, A3 gitu. Lalu yang kedua saya menggunakan not value link hash map. Itu saya gunakan untuk menyimpan nilai numerik pada tiap node, misalnya A1 5, A2 4 gitu misalnya. Lalu saya membuat private static set string new link hash ini untuk menyimpan daftar node yang udah dikunjungin dalam urutan DFS ya teman-teman. Lalu yang ini boolean found ini untuk nandain target itu udah ditemukan, jadi bisa berhenti lebih cepat gitu teman-teman. Lalu saya buat public static void main build graph ini untuk memanggil fungsi untuk membangun graph dan nilai-nilai dari node-node-nya. Lalu di sini saya membuat scanner ini untuk membuat objek untuk baca input dari keyboard teman-teman, dari ininya yang saya suruh. Lalu ini untuk membaca angka target yang ingin dicari dengan DFS ya teman-teman. Ini kan masukkan angka n ini untuk masukin, misalnya kita mau nyari angka 7, ntar di scan. Oke teman-teman, lanjut ke visit clear. Visit clear ini saya gunakan untuk reset sebelum pencarian dimulai. Nih, pada perintah ini saya menggunakan ini untuk reset sebelum dimulai. Lalu lanjut ke untuk mulai DFS dari node A1. Jadi mencarinya itu dari A1 teman-teman ya. Jadi saya mulai DFS dari node A1. DFS node A1 ini mulai dari node A1. Oke teman-teman. Lanjut kita ke ini kan untuk hasil urutan node yang dikunjungi DFS. Itu bisa dipakai visited clear. Oke teman-teman. Kita lanjut ke private static void DFS string node. Nah, ini saya gunakan untuk rekursif untuk algoritma DFS ya teman-teman. If found return ini untuk jika targetnya udah ketemu yang kita cari, misalnya angka 7, itu kita bisa hentiin DFS lebih awal, lebih cepat gitu teman-teman. Lalu di sini saya mau visit add ini untuk menandai node yang sudah dikunjungi oleh DFS, jadi bisa dikasih tahu gitu. Jadi kayak kunjungi node sekian gitu nilainya, mengambilkan node yang sudah dikunjungi ya. Lalu di sini ada saya menggunakan if not value get not, itu untuk kalau misalnya benar angka yang saya cari itu DFS akan berhenti teman-teman. Kalau misalnya belum benar itu akan mengulangi lagi return. Oke, kita lanjut ke leave string node ini untuk mengambil tetangganya mengambil tetangga node yang sudah dikunjungi gitu teman-teman. Lalu saya if neighbor ini untuk return. Lalu ini for string neighbor ini untuk menelusuri tetangga satu persatu, misalnya A1 kunjungi lalu A2 gitu. Itu fungsinya untuk mengunjungi itu for string neighbor ini. Jadi untuk telusuri tetangganya satu-satu gitu teman-teman. Nah, disini turun ke tetangga A1 misalnya
turun ke A2. Lalu kalau misalnya udah ketemu, kembali ke yang kita cari, misalnya kembali ke A4 kita cari gitu. Lalu di sini saya build graph ini untuk mengisi nilai pada tiap-tiap node, misalnya A1 5, A2 3 ini nilainya teman-teman, A3 8, A4 2 gitu teman-teman ya. Lalu saya buat lagi di sini graph code ini untuk menandain node udah terhubung ke satu sama lain gitu teman-teman. Oke, lanjut saja, kita run aja teman-teman ya. Kita run. Nah, di sini misalnya kita mau cari angka misalnya 9. Nah, di sini akan muncul jadi mulai DFS dari node A1 karena tadi udah ini kan udah diperintahkan A1 turun ke A2, lalu dikunjungi A2, lalu turun ke A4 kalau misalnya belum ketemu, lanjut sampai ketemu nilai 9-nya A7 gitu teman-teman, A7. Nah, hasil nilai 9 ditemukan dalam graf, berarti ada teman-teman di grafnya. Nah, di sini ada urutan node yang sudah dikunjungi oleh DFS. Yang dikunjungi itu ada A1, A2, A4 langsung ke A7 teman-teman. Oke, itu DFS. Kita lanjut ke BFS. Ini saya juga sudah buat sintaksnya, sudah tidak ada errornya teman-teman ya. Yang pertama kita seperti biasa import Java util untuk mengimport semua kelas ya, map list, array list gitu. Lalu saya buat public class BFS yang private static map string ini untuk kayak tadi, untuk menyimpan grafnya teman-teman, menyimpan struktur graf, dan lalu bawahnya ini untuk menyimpan nilai integer dari node-node-nya teman-teman ya. Lanjut kita ke build graph aja lah. Kalau BFS kita gunakan fungsi scanner lagi untuk mencari angka yang ingin kita cari teman-teman. Lalu kita lanjut ke list string ini untuk memanggil fungsi BFS dari A1. Kalau tadi kan DFS dari A1 juga ada fungsinya. Lalu kita lanjut ini untuk saya buat ini untuk menampilkan urutan kunjungan BFS gitu teman-teman. Jadi urutan node yang dikunjungi berapa gitu. A1, A2, A4 langsung ke A7 kayak tadi ya teman-teman ya. Lalu ini boolean found ini untuk mengecek apakah nilainya udah ditemukan atau belum teman-teman. Jadi kalau misalnya belum, kita akan cari-cari lagi, kalau sudah langsung berhenti. Di sini saya sistem upload ini untuk memberitahu hasil nilai ini ada di graf, hasil nilai ini tidak ada di graf gitu. Jadi kita private list string ini untuk melakukan pencarian BFS ya teman-teman. Kalau tadi DFS, ini BFS. Nah, ini saya membuat order visit, lalu Q ini untuk QE ya teman-teman. Jadi pertama order itu untuk menyimpan urutan node yang sudah dikunjungi teman-teman. Lalu visit ini untuk memastikan node tidak dikunjungi 2 kali teman-teman ya. Lalu QE ini untuk antri kunjungan dari BFS gitu teman-teman ya. Lalu saya di sini menambahkan visit add itu untuk menambahkan A1 ke visit dan QE teman-teman ya. Nah, mulai BFS dari start to A1 ya teman-teman. Lanjut kita saya menggunakan perintah while ini untuk mengambil elemen pertama dari antrian itu teman-teman. Lalu habis mengambil itu saya memerintahkan untuk add. Jadi kita mencatat node yang sudah dikunjungi teman-teman. Nah, jadi di sini langsung saya perintahkan kunjungi. Jadi node yang sudah dikunjungi itu dicatat, diberitahu menampilkan nilai node gitu teman-teman. Lanjut ke ini, ke target. Kalau misal ini untuk mengecek apakah nilai yang kita cari udah ketemu atau belum. Kalau sudah, DFS akan berhenti gitu teman-teman. Lalu ini untuk mengambil tetangga node A1 ke A2 gitu. Jadi setiap tetangga node yang belum dikunjungi itu akan masuk ke QE teman-teman. Nah, saya mau QE over, habis dikunjungi saya langsung masukkan ke antrian gitu teman-teman. Lanjut kita ke build graph-nya ini untuk menambahkan integer ya teman-teman. 5 3 8 2 7 nih, 5 3 8 2 7 kita samain aja sama yang di FS ya teman-teman.
Lalu di sini untuk mendefinisikan struktur graf juga teman-teman ya. Langsung saja kita run. Nah, yang muncul seperti ini. Masukkan AKN yang dicari. Misalnya kita ingin mencari 7 ya teman-teman. Nah, BFS ini akan mencari dari A1. Jadi A1 nilainya 5, lalu antri. Jadi kayak antri dulu baru kunjungi. Kalau di BFS ini teman-teman, antri A2, antri A3. Lalu kunjungi A2 nilainya 3, antri A4, antri A5. Kunjungi A3 nilainya 8, antri A6. Lalu kunjungi A4 nilainya 2, antri A7 gitu. Kunjungi A5 nilainya 7. Berarti targetnya 7 pada node A5. Jadi yang dikunjungi A1, A2, A3, A4, A5. Jadi di sini antriannya itu dikasih tahu teman-teman ya. Nah, hasil nilai 7 dapat ditemukan dalam graf. Baik, segitu aja penjelasan tugas 3 mata kuliah struktur data dari saya. Terima kasih teman-teman. Dadah.